Hai semua, selamat datang di Film Populer. Bagaimana? Masih suka kentut diam-diam di tempat nongkrong kalian? Baiklah, kali ini ada sebuah film horor Indonesia tahun 2025, sequel lanjutan dari film Kodrat 2022 yang memiliki cerita yang sangat menyeramkan. Karena ceritanya lumayan panjang, tanpa basa-basi kita langsung aja ke TKP. Tapi sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dalam sequel lanjutan, film dibuka oleh Ajijah, istri dari Ustadz Kodrat. Akibat tidur sarupna, dia mimpi atau ketindihan digoda iblis berbulu bagong yang bernama Aswala. Goblok, kaget! Sambil menyingkap selimut, iblis itu pun menjanjikan kenikmatan yang luar biasa jika Ajijah mau tunduk pada dirinya. Namun, jika dia tidak tunduk, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada putranya, yaitu Alif. Melihat di baju daster bagian sensitifnya ada bekas cairan, Ajijah pun merasa jika ancaman Aswala tadi bukan sekedar mimpi biasa. Akibatnya, dia berlari menuju pintu kamar. Namun, tiba-tiba... pintu kamar itu pun menutup sendiri, mengunci Ajijah di dalam kamar. Dengan ketakutan, Ajijah pun menghancurkan pintu kamar dengan batang besi. Namun, saat pintu kamar jebol, betapa terkejut. Alih-alih iblis itu pergi, iblis itu pun malah menggoyahkan iman Ajijah dengan menjanjikan akan melepaskan Alif jika Ajijah mau untuk tunduk pada dirinya. Tak ingin hal buruk terjadi, Ajijah pun terpaksa menuruti permintaan si iblis. Namun sayang, janji itu hanya janji palsu, sebab setelah itu... betapa terkejutnya sebab Aswala tetap melanggar janjinya dengan membunuh Alif dan film pun baru dimulai. Di sequel sebelumnya, diceritakan bahwa Ustadz Kodrat dipenjara akibat dituduh membunuh anaknya. Singkat cerita, selama di penjara, Ustadz Kodrat kecewa pada Ajijah yang telah bersekutu dengan iblis. Saking kecewanya, Ustadz Kodrat tidak ingin bertemu dengan Ajijah setiap kali ia berkunjung ke dalam penjara. Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Ajijah berusaha bertobat, tidak ingin menjadi budak iblis. Akan tetapi, setiap ia melaksanakan sholat tobat, Ajijah selalu tidak bisa menyelesaikan doa iftitahnya. Wakbar kabir, alhamdulillah. Inni wajjahtu ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya lilladzi wa ma ana minal musyrikin. Wa mahyaya wa mamat. Di keesokan harinya, dia mengunjungi suaminya di lapas. Namun saat sedang menunggu, tiba-tiba terjadi keributan di dalam sel. Dengan memberanikan diri, Ajijah pun membuntuti para sipir. Tiba-tiba... Goblok, kaget! Apaan tuh? sebuah penampakan iblis berbulu bagong yang membuat Ajijah lari ketakutan. Setibanya di ruangan sel, ternyata... Astagfirullah, Ajijah pun histeris melihat suaminya meregang nyawa setelah dihabisi kepala sipir yang dipengaruhi iblis Aswala. Setelah memberantas kemusyrikan yang dilakukan Japar dan antek-anteknya, dalam perjalanan pulang, layaknya Ghost Rider, Ustadz Kodrat mengendarai motornya untuk menemui Ajijah. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Mana ayah? Ayah? Astagfirullah. Setelah kembali mengingat kenangan di rumah ini, Kodrat yang menyadari Ajijah telah pergi, langsung membaca surat peninggalan istrinya. Dalam surat itu, Ajijah memberitahu jika setelah kematian Kodrat dan Alif, dirinya diajak bekerja oleh temannya di sebuah pabrik kain dan berusaha memulai kehidupan baru bersama teman-temannya. Seperti meninggalnya murni. Tanpa membuang waktu, akhirnya Kodrat menggeber motornya menembus hujan badai untuk menjemput Ajijah. Maaf mbak, campur Sri. Sementara di pabrik, seusai mandi, Sri, teman Ajijah, langsung bergegas pergi ke kamar. Akan tetapi... Goblok, kaget!
Spontan saja Sri langsung panik ketakutan. Sesosok siluman kerbau mengejarnya. Seperti dibawa ke alam goib, tiba-tiba saja teman-temannya menghilang seperti orang yang ditagih hutang. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Makanya cowok kalau tidur baca doa dulu. Siapa tahu mimpinya jadi YouTuber. Seperti sebuah firasat, karena sesaat setelah itu, para petugas pabrik tiba-tiba datang dan membawa Sri karena dianggap pekerjaannya tidak beres. Dirasa janggal, Purwanti pun berusaha menghalangi mereka. Akan tetapi, apalah daya nasib seorang kuli, Purwanti hanyalah karyawan biasa yang hanya bisa... Tiba-tiba saja siluman kerbau berada di hadapannya. Hingga akhirnya, Sri pun terpengaruh dan menumbalkan dirinya pada mesin tenun. Betapa tragisnya kisah hidup Sri. Singkat cerita, Kodrat yang baru saja sampai di area pabrik berusaha menanyakan musola pada penjual sate. Mengetahui tidak ada musola, dirasa belum sholat isya, akhirnya Kodrat menggunakan bedengan yang ada di ujung pabrik. Assalamualaikum. Selesai sholat, Kodrat yang mendengar suara keributan langsung saja menghampiri mereka. Melihat ada tindakan kezaliman yang dilakukan oleh mandor-mandor pabrik pada seorang pria bernama Sukardi, maka Kodrat meminta mereka untuk berhenti. Namun, tidak diduga. Di keesokan harinya sambil ngopi di warung, Sukardi berkata jika dirinya merasa curiga dengan pabrik ini karena sejak istrinya bekerja, ia tidak pernah lagi memberikan kabar apapun. Hingga di tengah obrolan, kecurigaan Sukardi semakin kuat saat mendengar perbincangan warga Madesu yang pernah melihat ritual kepala kerbau ditanam di area pabrik. Mendengar hal itu, Sukardi mengajak Kodrat untuk menyelidikinya, di mana ia pun takut jika istri Kodrat yang juga bekerja di pabrik turut menjadi korban penumbalan. Di pabrik, setelah mengetahui para petugas mereka babak belur, Mbah Dukun pun telah menyiapkan sesuatu untuk melenyapkan Kodrat dan Sukardi. Kembali pada Kodrat. Di tengah perjalanan, ia pun heran pada Sukardi yang sedang udut dengan tidak wajar. Sontak saja, Kodrat pun kaget saat melihat Sukardi kesurupan. Lantas Kodrat langsung berusaha untuk meruqyah Sukardi. Di tengah kegentingan, hingga pada akhirnya sementara di luar, Sukardi membuat keributan untuk pengalihan agar Kodrat bisa menerobos masuk ke dalam pabrik. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Kodrat bergegas mencari keberadaan istrinya. Dengan teknik ninja, Purwanti dan Ajijah pun mengendap-endap menuju ruangan tempat ritual. Jin setan priprayangan sebagai bukti kesetiaan. Ketika mereka melihat penampakan bayangan siluman kerbau keluar, mereka pun berlari ketakutan. Tanpa diduga, Mbah Dukun menyadari keberadaan mereka dan meminta pengikutnya untuk melakukan pengejaran. Ajijah pun terkejut bagaikan melihat hantu Kodrat di hadapannya. Dikarenakan selama ini Ajijah mengira Kodrat sudah tiada. Dalam ketidakpercayaan, tiba-tiba para pengikut Dajjal pun berhasil menemukan mereka. Karena Kodrat adalah superhero pembela kebenaran, akhirnya pasukan itu pun bisa dikalahkan dan membuat mereka bisa meloloskan diri. Setelah berhasil bersembunyi, Kodrat pun menggunakan teknik batek orai untuk menyembuhkan kaki Ajijah. Namun, teriakan Ajijah membuat persembunyian mereka diketahui dan membuat keadaan itu seperti ucing-ucingan. Di sela ucing-ucingan, Kodrat pun menjelaskan jika setelah Aswala menghabisinya, Allah memberi kesempatan kedua agar dirinya bisa menebus semua dosa dan membantu orang-orang yang terlilit kemusyrikan, termasuk mengajak istrinya untuk bertobat. Namun, Ajijah merasa jika dosanya sudah terlalu besar, apalagi ia meminta tolong pada iblis untuk melepaskan Alif. Mendengar hal itu, Kodrat berusaha meyakinkan istrinya untuk bertobat karena rahmat Allah lebih besar dari apapun yang ada di langit dan di bumi. Bagaikan Kenshin Batosai, si dukun dengan serbuk mericanya berhasil melumpuhkan jagoan kita. Sebentar. Singkat cerita, siang pun berganti malam. Dalam ketakutan, Purwanti berhasil kembali ke kosan rekan kerjanya dan memberitahu bahwa Ajijah dalam bahaya. Diamlah bodoh!
Back to Kodrat, karena dianggap membuat onar, sang dukun pun langsung menginterogasi Kodrat. Lantas Kodrat mengungkapkan jika dirinya hanya ingin membawa istrinya pulang. Mendengar hal itu, Mbah Dajjal pun berkata jika Kodrat tidak bisa seenaknya melakukan hal tersebut. Sungguh bangke. Sementara Kodrat disekap, ternyata Ajijah telah disekap untuk ditumbalkan. Gua aja belum berisik. Sementara di luar pabrik, para karyawan berdemo meminta keadilan. Tak tinggal diam, sang manajer pabrik pun langsung menghubungi Mbah Dajjal. Dirasa Kodrat akan menjadi penghalang, tanpa banyak basa-basi, si dukun Dajjal pun tiba. Sementara di luar pabrik, baku hantam antar buruh dan pasukan Soiyes pun telah mencapai puncaknya. Di tengah kekacauan yang terjadi, kini Mbah Dajjal pun bersiap melepaskan ilmu sihirnya untuk menyantet seluruh massa demo yang sedang berdemo. Kuning, Wahyu, Dan kini satu persatu masa aksi mulai dirasuki sihir Mbah Dajjal, sehingga film Kodrat pun berubah menjadi film zombie. Dalam keadaan mencekam seperti biasa dalam film hero, kini Kodrat pun muncul dan menjadi pahlawan pembela kebenaran dengan meruqyah semua buruh yang terkena sihir Mbah Dajjal. Meskipun hanya seorang diri, dengan kekuatan ruqyah, Kodrat pun mengeluarkan ajian pamungkasnya. La ilaha illahu. Dari junjungannya telah dikalahkan, Mbah Dajjal pun langsung mencari keberadaan Kodrat. Hingga di tengah kekesalan, Mbah Dajjal yang melihat Kodrat menghadang langsung menantangnya. Jika menganggap Kodrat adalah Ustadz Lembah, itu salah besar, karena kalian akan terkejut apa yang dilakukan oleh Kodrat. Dan ya, sebuah jurus yang akan membuat si dukun Dajjal itu menyesal telah meremehkan Kodrat. Setelah berhasil mengalahkan sang dukun dan menyelamatkan para buruh, Kodrat pun langsung membawa istrinya pulang ke rumah. Singkat waktu sesampainya di rumah, Kodrat mengajak Ajijah untuk memulai kehidupan baru dan melupakan semua kenangan buruk yang mereka lalui. Scene ini, kalian berharap ada adegan papa mama pulang bergoyang kan? Oh nggak bisa, film ini film baik-baik. Setelah melewati adegan-adegan romantis, kini Kodrat kembali meminta istrinya untuk melakukan sholat tobat. Tuh, denger, diminta tobat bro. Namun bisa kita lihat, pengaruh iblis Aswala masih melekat di tubuh Ajijah dan berusaha menghalangi tobatnya. Menyadari Aswala berusaha mengganggu tobatnya, Ajijah berusaha meneguhkan iman. Di saat itu pula, Kodrat seketika panik saat merasakan aura aneh di dalam kamar. Assalamualaikum. Astagfirullah, Kodrat pun shock parah saat melihat Ajijah kembali dipengaruhi iblis Aswala. Kemudian Kodrat meminta Aswala untuk melepaskan istrinya. Namun jelas saja si iblis tidak menggubris hal tersebut. Apalagi Ajijah sudah mengikat perjanjian dengan dirinya. Bahkan di kening Ajijah pun sudah tertulis tulisan kaparo alias kafir. Sujud dan sembah aku.
Tanpa diduga, Kodrat pun sujud. Tapi eng si iblis bulu bagong kena prank Ustadz Kodrat. Allahumma inni as'aluka husnul khawatim. Allahumma ya muqallibal qulub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas Bersama dengan itu, akhirnya Ajijah berhasil meneguhkan iman dan melaksanakan sholat tobat dengan sempurna. Sesaat kemudian, saat mereka mensyukuri karunia iman mereka, tiba-tiba iblis bulu bagong pun menyerang dan membuat Ajijah terkena bantingan lemari yang membuatnya meninggal dalam keadaan iman. Di keesokan harinya, setelah memakamkan istrinya, Kodrat yang teringat pada ancaman si iblis langsung bersiap menuju pesantren. Hingga di malam harinya, Ustadz Rohim yang sedang berzikir langsung memasang kuda-kuda saat merasakan kedatangan si iblis. Di saat itu pula, Yasmin yang melihat kamar Alip acak-acakan seketika heran saat menemukan tasbih Ustadz yang tergeletak. Astagfirullah. Yasmin pun shock saat mengetahui sosok yang ada di hadapannya merupakan jelmaan iblis Aswala. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah intinya iman adalah benteng terkuat melawan segala bentuk kejahatan dan keputusasaan. Kisah Ajijah menjadi pelajaran yang kuat tentang bahaya mencari jalan pintas atau kompromi dengan kejahatan. Seperti ritual iblis, akibat rasa bersalah dan keputusasaan. Iblis akan memanfaatkan kelemahan dan kerentanan batin manusia. Sekian ulasan dari film channel populer, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Nantikan kisah seram selanjutnya.